Oke, selamat datang mahasiswa di kelas saya, di kelas daring saya, mata kuliah layanan bimbingan dan konseling tidak langsung. Selamat datang kembali setelah UTS 1 minggu yang lalu. Kita lanjutkan diskusi kita tentang kolaboratif dependent model sebagai model yang kedua dari layanan konsultasi. Dari diskusi kita di kelas online 2 minggu yang lalu, banyak pertanyaan terkait dengan efektivitas, kemudian siapa yang menjadi konsultan, bisa nggak konselor menjadi konsulti, kemudian bisa nggak siswa itu dilibatkan dalam konsultasi, dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan ini saya jelaskan kembali sebelum nanti kita pindah lanjut ke model yang ketiga, yaitu kolaboratif interdependent. Oke? Ingat sekali lagi, seluruh proses konsultasi ini adalah bagian dari layanan BK di sekolah. Artinya, target utamanya adalah siswa. Kemudian pelaku utamanya adalah mereka siswa. Maka dikatakan sebagai layanan tidak langsung konsultasi ini karena guru BK secara tidak langsung membantu siswa. Nah, dalam layanan kolaboratif dependen, prinsip yang kedua, ingat sekali lagi, konsultasi itu secara tidak langsung, secara langsung membantu si konsulti, secara tidak langsung si konseli terbantu. Jadi dalam layanan konsultasi, yang punya kepentingan, yang punya permasalahan adalah si konsultinya. Inisiatif datang dari si konsulti. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tuanya tidak paham, bagaimana kalau orang tuanya itu acuh, bagaimana kalau orang tuanya menyimpan informasi? Logikanya begini, bagaimana mungkin orang tua menyimpan informasi padahal dia sendirilah yang sebetulnya yang datang, yang butuh bantuan? Logika itu sebetulnya tidak masuk akal, kecuali kalau saya panggil orang tuanya, kemudian saya tanya, kemudian orang tua itu menyimpan informasi, itu bisa terjadi. Tapi ini kan tidak. Si orang tua yang punya kepentingan, dia datang inisiatif kepada guru BK yang kemudian berperan sebagai konsultan. Oke. Kemudian kalau orang tua tidak mampu, kalau tidak mampu menjalankan intervensi, maka peran konsultan menjadi penting. Dia akan mengukur kemampuan si konsulti. Ini orang tua ini bisa nggak ya? Kalau bisa, maka lakukan intervensi. Kalau tidak bisa, jangan berikan dia wewenang, malah nanti si konsuli jadi korban. Latih sampai jadi layanan kolaboratif ini kan sudah sampai pada intervensi ya. Bisakah orang lain, siswa, masuk dalam layanan konsultasi? Teman si konsuli misalnya tidak bisa. Apa kepentingan teman si konsuli terhadap si konsuli ini? Apakah dia punya tanggung jawab? Jadi yang menjadi konsulti dalam layanan konsultasi adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap si konsuli. Siapa saja? Orang tua. Siapa saja? Wali kelas, guru mata pelajaran. Mereka itu punya tanggung jawab terhadap siswa itu. Maka ketika mereka mengalami kesulitan menghadapi si siswa atau mengalami hambatan, kurangnya pemahaman bagaimana membantu siswa, pada saat itulah si konsulti datang kepada konsultan meminta masukan pendampingan.
Bedanya dengan triadik, pada kolaborasi ini antara konsultan dan konsultan ngobrol, kemudian melakukan. Nah, prosesnya ini bisa dilaporkan kepada konsultan, tapi bisa juga tidak. Si konsultan tinggal mengamati perkembangan siswa. Kalau positif berarti oke ya layanan tidak langsung itu. Oke, semoga ini cukup menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dalam diskusi. Baik, kita tutup kasus kolaboratif dependen. Kita masuk kepada model yang ketiga, yaitu kolaboratif interdependen. Selamat menyimak. Nih. Oke. Istilahnya adalah kolaboratif interdependen. Ada tambahan kata interdependen. Ya, interdependen. Di sini tidak lagi dua pihak ya. Seketiganya, wah ini segi apa ini ya? Oke, saya bisa buatkan begini mungkin ya. Misalnya begini, ini konsuling. Jadi antara pihak ini saling terkait. Jadi ini lingkaran ini sekolah. Ya. Jadi tidak lagi hanya guru BK, tapi di sini sekolah, keluarga, komunitas atau masyarakat, bahkan mungkin di sini polisi misalnya. Pada prinsip prosesnya sama sebetulnya. Tahap pertama itu ada transfer knowledge and information. Step 2 specify goals and objectives. Step 3 plan intervention. Step 4 carry out rules. Step 5 monitor progress. Jadi ada pertukaran informasi antara tiga pihak ini, kemudian merumuskan targetnya apa, kemudian merencanakan intervensinya apa, kemudian merumuskan peran masing-masing. Kamu tugasnya jadi apa? Saya ambil sebuah contoh. Di sebuah sekolah yang berada di pemukiman yang padat, ditemukan sebuah kasus narkoba. Jadi di lingkungan itu sudah seringkali ditemukan kasus transaksi narkoba, baik antara siswa maupun siswa dengan pihak luar. Ini menjadi sebuah permasalahan tidak hanya pada satu siswa, tapi sudah lingkungan sosial. Ini yang saya sebut tadi, kasus model konsultasi ini spesial, khusus. Dia pasti akan melihat kasus-kasus yang punya efek sosial yang cukup besar. Kalau misalnya kasus tidak percaya diri, kemudian luka batin, itu individu. Tapi kalau tergantung bullying, geng, itu kan melibatkan lingkungan sosial. Maka tidak cukup hanya antara orang tua dan guru BK, tapi harus melibatkan banyak pihak. Dalam contoh ini dilibatkan 3 pihak. Sekolah mungkin diawali oleh guru BK, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, mungkin juga pihak-pihak berwajib. Nah, dalam layanan kolaborasi interdependen ini, siapa yang menjadi konsultan, siapa yang menjadi konsulti? Pada model ini antara konsultan dan konsulti bisa tiga-tiganya. Bisa jadi misalnya pertama-tama adalah orang tua lapor ke guru BK.
Kemudian guru BK mendapatkan informasi, rasanya kok tidak cukup kalau hanya kita. Untuk menyelesaikan masalah ini kita butuh orang lain, pihak lain. Kemudian mereka ini saling bertukar informasi pengetahuan. Maka pada posisi ini yang menjadi konsultinya adalah siapa yang datang duluan. Dalam konteks BK, guru BK selalu menjadi konsultan. Bisa juga ditambah dengan orang lain. Oke. Jadi bisa saja laporan dari masyarakat, laporan dari keluarga, kemudian diterima oleh sekolah, oleh guru BK, kemudian guru BK mengundang pihak-pihak itu, jadilah konsultasi kolaboratif interdependen. Oke. Ini penjelasan singkatnya, semoga teman-teman bisa memahami model yang ketiga dari layanan konsultasi. Ini spesifik khusus. Silahkan bertanya, memberikan pendapat terkait dengan model konsultasi yang ketiga. Dengan demikian, materi tentang konsultasi sampai di sini, sampai besok ya mungkin ya, karena masih saya menunggu diskusi teman-teman. Oke, silahkan berdiskusi di forum diskusi, bertanya. Semoga nanti interaksinya menjadi lebih hidup. Oke, sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga sesama. Tetap bahagia, tetap kuat dalam menjalani masa-masa wabah COVID-19 ini. Sampai jumpa. Dah.